Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini materinya adalah tentang demokrasi. Nanti juga saya akan share PPT-nya sehingga kalian bisa memutar kembali untuk dipelajari seperti itu. Demokrasi. Kalau mendengar kata demokrasi, saya rasa sudah tidak asing lagi ya, karena kata ini saya pastikan kalian sudah pernah mendengar ketika di sekolah. Bahkan mungkin SMP pun kalian sudah mendengar kata demokrasi. Namun kali ini akan membahas demokrasi yang mungkin kalian belum pernah dapatkan ketika di bangku sekolah. Pengertian demokrasi, kalau berdemokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos atau kratein, di mana demos itu artinya adalah rakyat, sedangkan kratein itu adalah pemerintahan. Jadi demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat. Begitu. Ini kalau melihat dari pengertian katanya, gitu ya. Kemudian kalau pengertian dari ahli, yang paling terkenal di sini adalah dikemukakan oleh Abraham Lincoln, yaitu di tahun 1863, mengatakan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gitu ya. Government of the people, by the people, and for the people. Nah, menurut ahli yang lain, yaitu ada Charles Costello, mengatakan bahwa demokrasi itu adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Selanjutnya ada menurut si John L. Esposito, demokrasi itu adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Jadi setiap warga negara itu memiliki hak untuk berpartisipasi, baik yang terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Secara umum, demokrasi itu merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya memiliki kesetaraan antara hak dalam keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan warga negara. Nah, itu kembali karena pada asasnya demokrasi itu adalah sesuatu yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seperti yang dikatakan oleh Abraham Lincoln yang sebelumnya juga sudah dibahas. Gitu ya. Namun dalam demokrasi ini juga ada prinsip demokrasi, di mana di sini diungkapkan oleh si Soekarno pada tahun 1981. Prinsip demokrasi yang ia ungkapkan adalah suatu sistem politik, gitu. Merujuk pada suatu sistem politik. Gitu ya. Kalau menurut Robert Dahl, yang dikutip oleh Zamroni pada tahun 2011, demokrasi itu ada dua dimensi. Yang pertama yaitu kompetisi yang bebas di antara para kandidat. Jadi ini berbicara kepada pemerintahnya. Kemudian yang kedua, partisipasi bagi mereka yang telah dewasa memilih hak politik. Nah, yang kedua ini adalah berbicara mengenai warga negaranya. Gitu. Nah, berkaitan dengan dua prinsip demokrasi tersebut, demokrasi itu memiliki dua ciri, yaitu keadilan, equality, and kebebasan, atau freedom. Gitu ya. Kalau menurut si Robert Dahl ini. Jadi hanya ada dua ciri yang paling penting, yaitu keadilan dan kebebasan. Sedangkan menurut si Frans Magnus Suseno pada tahun 1997 menyatakan bahwa dia merangkum dari beberapa pakar. Dia ambil di sini ada 5 ciri dari negara demokrasi. Yang pertama adalah negara hukum, kemudian pemerintah berada di bawah kontrol nyata masyarakat. Jadi bukan masyarakat yang dikontrol oleh pemerintah, tetapi pemerintah berada di bawah kontrol nyata masyarakat, begitu ya. Walaupun pada kenyataannya sekarang suka terbolak-balik, begitu. Jadi hakikatnya
ciri demokrasi yang ideal itu adalah pemerintah berada di bawah kontrol nyata masyarakat. Kemudian ciri yang ketiga yaitu pemilihan umum yang bebas. Sekarang juga kita sudah menerapkan ciri ini, gitu ya. Selanjutnya cirinya adalah prinsip mayoritas. Jadi diambil dari kebanyakan prinsip, gitu ya, bukan dari segelintir orang. Ini idealnya seperti itu. Kemudian ciri yang kelima ya adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. Nah, pendapat itu juga dikemukakan oleh Mas Wadi Rauf pada tahun 1997 bahwa demokrasi itu memiliki dua prinsip utama. Yang pertama kebebasan dan persamaan, freedom and equality, dan yang kedua adalah kedaulatan rakyat. Kita bahas dulu yang pertama, kebebasan dan persamaan. Nah, kebebasan dan persamaan ini adalah fondasi demokrasi ya. Jadi dia sebagai dasar yang kuat gitu dalam demokrasi. Kebebasan itu dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Jadi pengertian kebebasan di sini menurut si Mas Wadi Rauf adalah sebagai sarana untuk kemajuan warga negaranya, masyarakatnya, tanpa ada batasan dari pimpinan atau dari penguasa. Gitu. Kenapa? Karena demokrasi itu adalah sistem politik yang melindungi kebebasan warganya. Sekaligus memberi tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut. Jadi memang demokrasi ini adalah wadah gitu ya, atau sarana untuk kebebasan warganya, dan pemerintah itu memfasilitasi dan menjamin kebebasan tersebut. Nah, demokrasi itu pada dasarnya merupakan kelembagaan dari kebebasan. Jadi memang diadakannya demokrasi itu adalah salah satunya itu untuk kebebasan. Jadi ketika warga negara tidak merasa kebebasan, itu berarti sudah melenceng dari prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Yang tadi berbicara masalah kebebasan. Kemudian persamaan. Persamaan di sini sarana penting untuk kemajuan setiap orang atau setiap warga negara. Di sini demokrasi berasumsi bahwa setiap warga negara itu dianggap sama, memiliki hak-hak yang sama, itu mempunyai kesempatan yang sama dalam mengembangkan diri, kemudian dan lain-lain gitu ya, dianggap memiliki hak-hak yang sama sehingga warga negara juga mempunyai hak untuk diperlakukan sama dalam pemerintahan. Jadi tidak ada tidak ada pembeda, tidak ada perbedaan di situ. Jadi warga negara semuanya memiliki hak yang sama dalam sistem pemerintahan negara. Tidak memandang ekonomi, sosial dan lain-lain. Kemudian yang kedua, cirinya yaitu adalah kedaulatan rakyat. Konsep kedaulatan rakyat pada hakikatnya kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Jadi kembali lagi untuk rakyat. Mekanismenya ada dua. Yang pertama, kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Jadi mekanisme seperti ini nih akan ada dua hal yang akan dicapai. Yang pertama yaitu kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian yang kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintah. Kembali lagi, ketika suatu negara itu patuh terhadap prinsip-prinsip, terhadap asas-asas demokrasi, maka sebenarnya itu akan memberikan kedaulatan rakyat yang baik, ya. Pada dasarnya, pada hakikatnya kan sekarang banyak terjadi mungkin kurangnya pemahaman warga terhadap demokrasi tersebut, gitu ya. Sehingga demokrasi tidak dapat berjalan sebaik atau sesuai dengan tujuan awal adanya demokrasi.
Nah, di sini ada jenis-jenis demokrasi. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu dalam sistem ini setiap rakyat berhak memberikan aspirasinya melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Jadi ini dilakukan secara langsung dalam menyampaikan suara, menyampaikan permasalahan, itu dilakukan secara langsung. Namun, sistem demokrasi langsung ini jarang diterapkan di era modern. Kenapa? Tadi saya sudah katakan bahwa penduduknya atau warga negaranya di sini minimnya pengetahuan tentang politik. Gitu ya. Jadi tidak semua warga negara memiliki pemahaman politik yang bagus gitu atau yang baik, sehingga demokrasi langsung ini jarang diterapkan di era-era modern gitu ya. Selain itu juga karena kepadatan penduduk. Jadi ketika penduduknya itu banyak seperti Indonesia gitu ya, maka demokrasi langsung ini tidak akan berjalan secara efektif. Nah, jenis yang kedua yaitu demokrasi perwakilan. Nah, demokrasi perwakilan ini yang diterapkan di negara kita, bahwa dalam sistem demokrasi perwakilan seluruh rakyat memberikan pendapatnya melalui pemilihan umum dalam memilih wakil rakyat. Setelah terpilih, wakil rakyat tersebut mengutarakan aspirasi rakyatnya dalam mengatasi permasalahan negara. Ini dalam konteks menyampaikan aspirasi ya, bukan dalam pemilihan gitu ya, bukan dalam pemilu gitu. Kalau pemilu kita dilakukan secara langsung, tapi itu bukan berarti demokrasi langsung. Jadi ini dalam konteks penyampaian aspirasi warga gitu. Nah, demokrasi perwakilan ini warga negara memilih seseorang dalam pemilu untuk dijadikan wakil rakyat. Kalau kita adalah anggota DPR gitu ya, DPR, DPRD gitu. Nah, setelah terpilih, wakil-wakil rakyat tersebutlah yang menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah gitu ya. Ini dalam konteks adalah permasalahan negara gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk negara kita ini lebih efisien karena memang penduduknya yang banyak, jadi tidak memungkinkan untuk warga negaranya langsung menyampaikan ke pemerintah permasalahan-permasalahan. Sehingga dipilih metode jenis seperti ini, demokrasi perwakilan, dengan menggunakan dengan melalui wakil rakyat tadi ya. Kemudian kita membahas praktek demokrasi di Indonesia yang sudah berjalan gitu ya. Praktek demokrasi di Indonesia ini berhubungan dengan periodisasi demokrasi yang pernah berlaku dan berbicara tentang sejarah Indonesia. Di sini saya mengutip menurut Miriam Budiarjo pada tahun 2008, menyatakan bahwa kalau dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru, itu dibagi menjadi 4 masa. Gitu ya. Ini menurut Miriam Budiarjo. Yang pertama ada masa pertama Republik Indonesia, yaitu dari tahun awal merdeka hingga tahun 1959. Ini dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai, sehingga ini dinamakan dengan demokrasi parlemen. Kemudian masa kedua Republik Indonesia berjalan dari tahun 1959 hingga tahun 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Berlangsungnya tidak lama gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu masa ketiga Republik Indonesia dari tahun 1965 hingga 1998, ini termasuk lama, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Yang keempat adalah dari tahun 98 hingga sekarang, jadi dari era Krismon ya, mungkin kalian juga belum lahir pada masa ini gitu ya, di mana masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia
sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa ketiga Republik Indonesia. Nah, ini diterapkan hingga sekarang. Kemudian sedangkan menurut si Afan Ghaffar pada tahun 1999, dia membagi alur demokrasi ini menjadi 4. Yang pertama ada periode masa revolusi kemerdekaan, yaitu berjalan dari tahun 1945 hingga 1949, jadi hanya berjalan sekitar 4 tahun. Kemudian periode masa demokrasi parlemen dari tahun 1950 hingga 1959, jadi berjalan sekitar 9 tahun. Yang ketiga, periode masa demokrasi terpimpin dari tahun 1960 hingga 1965, yang berjalan sekitar 5 tahun. Dan yang periode yang keempat yaitu pemerintahan Orde Baru atau demokrasi Pancasila, itu dari tahun 1966 hingga 1998 sampai Krismon kemarin gitu ya, krisis moneter. Ini alur demokrasi dilihat sampai pada masa Orde Baru gitu ya. Orde Baru kemarin pada masa zaman Presiden Soeharto. Kemudian yang pembahasan selanjutnya yaitu tentang pendidikan demokrasi. Demokrasi ini adalah sikap hidup yang harus tumbuh dan berkembang dalam diri warga negara, baik yang sedang memerintah maupun yang tidak sedang memerintah. Jadi demokrasi ini harus ada dalam diri seseorang, dalam diri setiap warga gitu ya, baik itu penyelenggara negara atau pemerintahnya gitu ya, dan juga warga negara biasa. Gitu. Jadi tidak demokrasi ini ini harus dimiliki hanya untuk warga negara saja, pemerintah tidak, atau sebaliknya pemerintah saja warga negara yang tidak perlu memiliki jiwa demokrasi, tidak. Jadi setiap warga negara harus mempunyai sikap demokrasi gitu ya, dengan melihat prinsip-prinsipnya, jadi harus memahami. Jadi tidak hanya sekedar tahu demokrasi apa, tapi dia juga tahu asas-asasnya, prinsip-prinsipnya gitu ya. Negara demokrasi tanpa adanya sikap hidup dan budaya demokrasi hanya akan menghasilkan kekacauan dan anarki. Nah, itu yang sering terjadi gitu ya di negara kita atau belakangan ini juga terjadi. Kenapa? Karena memang sikap demokrasi itu kurang adanya ilmu, kurang adanya pengetahuan gitu. Jadi hanya sekedar tahu secara garis besar, hanya ikut-ikutan, hanya atas dasar emosional gitu ya. Bukan dengan adanya pendidikan. Gitu. Demokrasi paling tidak mencakup 2 hal, yaitu struktur dan kultur. Nah, ini menurut Zamroni tahun 2011 gitu ya. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Tadi sudah saya katakan, jadi demokrasi tidak hanya kita tahu apa itu demokrasi gitu. Jadi bukan secara teoritik gitu. Jadi harus tahu benar, harus dipahami, harus ditumbuhkan dan diwujudkan dan diaplikasikan dalam bentuk sikap gitu ya, yaitu pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi tersebut. Mungkin ini secara garis besar tentang demokrasi. Selebihnya nanti kalian bisa browsing, kemudian nanti ketika ada pertanyaan silakan ditanyakan via grup bisa, atau via Japri, tapi saya sarankan untuk grup saja karena Japri nanti takutnya malah ketutup gitu ya. Oke, saya akhiri ini materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.